Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Rizka Minazila, NIM 1810511011029. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu komunikasi pemerintahan. Tugasnya yaitu mengaitkan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 dalam teori struktural, fungsional, dan teori integrasi. Yang pertama yaitu teori fungsional karya Tetschler Persson. Teori struktural fungsional yaitu disesuaikan dengan fungsi atau kebutuhan, entah pada zaman sekarang atau silam dan bisa jadi di masa depan. Adanya COVID-19 ini ada perubahan sosial yang terjadi, berdampak pada ekonomi dan pendidikan. Apa yang terjadi atau dampak merupakan struktur. Struktur tidak selalu terpampang, contohnya struktur sosial. Dalam setiap struktur selalu ada fungsinya, ada waktunya. Struktur dapat berbeda karena ada fungsi sesuai dengan waktu di mana struktur itu terjadi. 4 sistem teori struktural fungsional Persson. Yang ke-1 adaptation, yang kedua goal attainment, yang ketiga integration, yang keempat latency. Yang ke-1 adalah adaptation. Adaptation merupakan sistem yang perlu beradaptasi. Nah, saya akan mengkaitkan dengan sistem pemerintahan saat ini dengan adanya wabah COVID-19 ini. Contohnya seperti sekarang ini, dalam keadaan pandemi ini, sistem adaptation sangat digunakan karena kita memang betul-betul harus beradaptasi, seperti harus segera menanggulangi sesuatu yang gawat. Karena adanya COVID-19 ini, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dan kebijakan yang pemerintah buat demi kebaikan bersama memerangi COVID-19 ini. Yang kedua yaitu goal attainment, merupakan pencapaian tujuan, contohnya seperti visi misi. Dalam pandemi ini, pemerintah memiliki visi misi yang bertujuan untuk memerangi COVID-19, saling menjaga satu sama lain agar kita bisa terhindar dari COVID-19, serta membantu pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 agar bisa kembali normal seperti biasa. Yaitu dengan misalnya dengan kita karantina di rumah atau menghindari kerumunan, seperti itu. Yang ketiga yaitu integration. Integration adalah sistem yang bertemu atau bergesekan dengan sistem lain. Seperti saat COVID-19 ini masalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus baru dan membuat dampak pada segala sektor seperti ekonomi dan politik. Adanya wabah COVID-19 ini, kita sangat terkena dampaknya, yaitu misalnya seperti ekonomi. Contohnya seperti banyak orang yang di PHK, banyak orang yang 50% gaji dipotong, banyak orang yang dirumahkan. Maka dari itu pemerintah menganjurkan untuk kita karantina di rumah selama 3 bulan untuk segera memutuskan mata rantai COVID-19 ini agar kembali normal seperti biasa dan bisa mengembalikan ekonomi kita saat ini. Yang keempat yaitu latency. Latency merupakan pembertahanan pola sistem seperti undang-undang, aturan, dan tata tertib. Seperti sekarang ini, dalam kondisi pandemi saat ini, pemerintah banyak membuat kebijakan baru, aturan-aturan baru, seperti jaga jarak dengan orang lain, terutama di tempat kerumunan, keramaian, dan tempat umum. Dan kita diwajibkan untuk memakai masker dan membawa hand sanitizer, dan wajib untuk cuci tangan setelah kita keluar. Dan yang telah terrealisasi di beberapa kota di Indonesia yakni PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar.
yang bertujuan untuk mengurangi aktivitas masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak agar tetap berada di rumah demi mengurangi persebaran COVID-19 ini. Yang kedua yaitu teori integrasi menurut Yimel Durkheim. Teori integrasi merupakan sebuah teori yang lebih mudah dari teori fungsional. Awal mula ditemukannya teori ini dari kejadian nyata seseorang yang melakukan bunuh diri di US karena adanya permasalahan dalam ekonomi. Ini bagian-bagian dari teori integrasi menurut Yimel Durkheim. Ada 4 bagian. Yang ke-1 yaitu fakta sosial, yang kedua fakta sosial mekanik, yang ketiga fakta sosial organik, yang keempat evolusi sosial. Yang ke-1 fakta sosial, sebuah realitas yang terjadi di suatu sistem yang menimbulkan mobilisasi. Yang kedua yaitu fakta sosial mekanik, fakta yang memiliki tekanan dari lingkungannya. Yang ketiga yaitu fakta sosial organik. Fakta sosial organik merupakan kebiasaan yang ditimbulkan dari tekanan mekanik. Tekanan dapat menimbulkan habit atau kebiasaan. Fakta organik terjadi karena tekanan diri. Yang terakhir, yang keempat yaitu evolusi sosial. Pergerakan, penyesuaian, ada adaptasi hal organik. Perubahan bersifat besar menyangkut kebiasaan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.